Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan uh, mata kuliah otomatisasi industri di tugas besar dengan judul tugas besar sistem lift 3 lantai berbasis PLC. Di sini uh, kelompok 7 terdapat 3 orang, yaitu saya sendiri atas nama Raffi Al-Fakri dengan NIM 110 Terus ada IGD Putu Oka Indra Wijaya dengan NIM 11021800056. Dan yang terakhir Agung Maulidin 11021800020. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi kerja sistem lift. Lift Lift merupakan alat transportasi secara vertikal dan mempunyai prinsip dasar mekatronika yang memiliki bagian mekanik, elektronik, dan sistem kontrol. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini mengakibatkan manusia memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Aplikasi otomatisasi lift pada industri dibuat dalam bentuk alat pengangkat barang maupun pengantar barang yang dapat memberi kinerja cepat walaupun barang yang dibawa melebihi bobot yang biasa dapat diangkat atau dibawa manusia pada umumnya. Dengan adanya alat lift, otomatis otomatis maka dengan adanya alat lift otomatis, maka kinerja pabrik dapat lebih ringan dan mudah dalam efisien waktu dan tenaga. Cara kerja lift tersebut pada umumnya dapat dijalankan sesuai dengan perintah. Gerak kerja dari rancang bangun lift ini dengan cara menaik turunkan sangkar pada sebuah lorong lift, di mana gerakannya berasal dari putaran motor DC. Sangkar tersebut dijalankan pada rel pintu geser dengan menggunakan alat penutup sangkar, yaitu rantai yang terpasang tetap. Hal ini dimaksudkan agar lift tersebut tidak bergoyang pada saat berjalan. Pada rancangan bangunan ini, sensor yang digunakan menggunakan sensor fotodioda pada conveyor barang rendah dan conveyor barang tinggi. Pada setiap lantainya menggunakan sensor limit switch. Pada penggerak conveyor barang rendah dan conveyor barang tinggi menggunakan motor DC. Sedangkan lift agar naik dan turun juga menggunakan motor DC. Di sini terdapat gambar elevatornya. Lanjut, jenis-jenis lift berdasarkan fungsinya. Yang pertama, lift penumpang. Passenger elevator atau lift penumpang ini paling banyak dibutuhkan untuk sebuah gedung. Bahkan bisa dikatakan lift yang harus ada untuk gedung bertingkat. Lift jenis ini bekerja untuk mengangkut penumpang, baik karyawan di sebuah gedung atau mereka yang bertamu di lokasi tersebut. Yang kedua, lift barang. Lift barang ini juga dapat disebut sebagai alat bantu material handling, khususnya di bangunan industri dan gedung komersial. Bangunan-bangunan tersebut pastinya memerlukan sarana sirkulasi vertikal untuk mengangkut barang selain daripada orang. Yang ketiga, lift demolitor. Lift ini termasuk ke dalam kategori service lift, yaitu lift yang fungsinya ditunjukkan untuk kegiatan operasional pendukung. Lift demolitor berbentuk box kecil dengan daya angkat yang tidak terlalu berat. Lift ini banyak kita temui di restoran, kafe, dan rumah sakit untuk mengantarkan atau menyajikan hidangan makanan atau minuman kepada pelanggan pasien. Lalu pengertian PLC. PLC yang merupakan singkatan dari Programmable Logic Control merupakan suatu alat kontrol otomatisasi berbasis digital. Definisi ini dibuat oleh National Electrical Manufacturer Association US NEMA, adalah suatu peralatan elektronik yang bekerja secara digital, di mana ia menggunakan memori
yang bisa diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi dalam melaksanakan operasi tertentu seperti operasi logik, sequential, pewaktuan, dan aritmatika untuk mengatur berbagai jenis mesin dan proses melalui modul input atau outputnya. Pada perkembangan awalnya, PLC hanya memiliki digital input dan output saja sebagai pengganti relay-relay mekanis dengan tegangan discrete 24 VDC. Tetapi pada perkembangannya sekarang, PLC memiliki analog input atau output untuk sinyal masukan seperti sensor temperatur atau tekanan yang sinyal masukannya berupa resistansi dan arus atau tegangan 4-20 mA atau 0-10 VDC. PLC merupakan sistem yang dapat memanipulasi, mengeksekusi, dan atau memonitor keadaan proses pada laju yang amat cepat. Dengan dasar data yang bisa diprogram dalam sistem berbasis mikroprosesor integral, PLC menerima masukan dan menghasilkan keluaran sinyal-sinyal listrik untuk mengendalikan suatu sistem. Dengan demikian, besaran-besaran fisika dan kimia yang dikendalikan sebelum diolah oleh PLC akan diubah menjadi sinyal listrik baik analog maupun digital yang merupakan data dasarnya. Karakter proses yang dikendalikan oleh PLC sendiri merupakan proses yang sifatnya bertahap, yakni proses itu berjalan urut untuk mencapai kondisi akhir yang diharapkan. Lift ini digerakkan dengan motor DC. PLC digunakan untuk mengontrol motor DC ini beserta komponen pendukungnya. PLC yang digunakan yaitu PLC Omron CP1L yang memiliki kecepatan tinggi dan teknologinya smart and powerful. Adapun datasheet PLC pada lift disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Di sini terdapat datasheet pada PLC. Lalu modul satu daya. Modul satu daya adalah pensuplai daya keseluruhan bagian PLC seperti CPU, modul input dan output. Modul satu daya akan mengkonversikan sumber tegangan eksternal menjadi tegangan operasi internal. Pada umumnya sumber tegangan eksternal yang digunakan dapat dipilih dari 115 PAC atau 230 PAC dan juga dapat dihubungkan dengan sumber tegangan 24 VDC. Dari sumber tegangan AC tersebut kemudian dikonversikan ke tegangan operasi seperti plus 5 VDC dan plus 24 VDC yang digunakan oleh prosesor dan memori serta modul input output. Sebuah baterai tipe lithium digunakan sebagai backup satu daya untuk program memori, light, timer, dan counter jika terjadi kegagalan pada sumber tegangan eksternal. Lalu ke modul alat pemrograman. Modul ini merupakan alat untuk melakukan pemrograman, pengeditan, pemonitoran secara online, dan kontrol operasi. Saat ini alat pemrograman PLC hampir seluruhnya menggunakan komputer seperti desktop atau laptop yang sudah dilengkapi dengan software pendukung untuk pemrograman PLC. Untuk PLC tipe kecil yang menggunakan konsol sederhana yang dilengkapi dengan tombol-tombol pemrograman dan layar. Lanjut ke modul CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari sebuah PLC sebagai pusat kendali yang melakukan eksekusi pemrogram kontrol. CPU bertugas membaca status signal input, melakukan pengolahan sesuai program kontrol, dan mengontrol sinyal output. Semakin tinggi tingkatan spesifikasi CPU yang digunakan, maka semakin cepat waktu eksekusi yang dilakukan dan semakin besar kapasitas memori yang tersedia. Modul CPU terdiri dari beberapa bagian seperti prosesor dan unit aritmatika serta unit memori yang terdiri dari ROM dan RAM. Prosesor berfungsi mengeksekusi statement program di dalam unit memori secara berurutan dan sesuai dengan kontrol program. Dia akan memproses informasi dari proses image,
dari input-output yang tersimpan di dalam RAM. Unit aritmatika terdiri dari akumulator dan kondisi-kondisi pengkodean. Akumulator adalah tempat dilakukannya operasi-operasi aritmatika, konversi, pewaktuan timer, dan juga penghitungan counter. Kondisi-kondisi pengkodean menyediakan informasi untuk membaca sesuatu kejadian yang tidak sesuai, misalnya dalam proses operasi aritmatika dan kesalahan pada pemakaian nilai batas yang diizinkan. Permissible value range. ROM atau Read Only Memory adalah tempat penyimpanan sistem operasi dasar yang tetap dan tak dapat diubah. Di sini tersimpan operasi dasar logika, pengeditan, program monitor, komunikasi, dan lain-lain. RAM atau Random Access Memory adalah memori tempat penyimpanan seluruh variabel dinamis seperti program step 5 yang dibuat, timer, counter, status semua input output, proses image, dan flag intermediate output. Lanjut ke modul output dan input. Modul input dan output adalah interface yang menghubungkan PLC dengan sensor atau aktuator dari sebuah sistem yang dikontrol. Input modul akan melakukan sensing pada tidaknya sinyal masukan. Kemudian dia akan mengkonversi sinyal masukan ke dalam bentuk sinyal yang sesuai dengan sinyal kerja input modul. Satu sinyal tersebut disimpan di proses input image atau di II yang terdapat di RAM. Output modul melakukan sensing pada ada tidaknya sinyal masukan dari CPU, kemudian merubah sinyal dari level sinyal internal ke dalam proses sinyal digital atau analog. Modul input-output memiliki dua tipe sinyal, yaitu modul digital dan modul analog. Pada modul digital, masukan dan keluaran umumnya berupa tegangan 24 volt atau 0 volt, atau kondisi on atau off. Pada input digital, masukan biasa datang dari saklar, push button, limit switch, relay, atau sensor yang memiliki keluaran digital 0 sampai 24, 0 atau 24 volt. Output digital umumnya menggunakan tegangan 24 VDC atau ada juga yang dengan 220 VAC. Output digital biasanya mengkontrol relay magnetik yang selanjutnya auxiliary contact. Output digital biasanya mengontrol relay magnetik yang selanjutnya auxiliary contact. Relay tersebut mengontrol berbagai peralatan lain seperti lampu, solenoid valve, kontaktor, motor, dan lain-lain. Modul analog umumnya menggunakan arus atau tegangan sebagai sinyal masukan dan keluaran. Analog input umumnya menggunakan tegangan 0 sampai 10 VDC, arus 4 sampai 20 mA, dan resistansi sehingga kondisi sinyal keluaran dan masukan tergantung pada besarnya tegangan atau arus atau resistansi. Sinyal-sinyal tersebut umumnya berasal dari sensor tekanan, sensor flow, sensor panas, termokopo, encoder, dan lain-lain. Sini ada 5 keunggulan pada PLC. Yang pertama, kendala kerja PLC yang tinggi karena menggunakan komponen elektronik yang tidak menggunakan gerakan mekanis seperti relay magnetik. Yang kedua, membuat dan memodifikasi suatu proses kerja lebih mudah karena tidak perlu mengubah kabel-kabel rangkaian. Yang ketiga, sangat membantu dalam pelacakan sebuah masalah karena proses kerja sistem dapat dimonitor secara online. Lalu yang keempat, lebih tahan terhadap pengaruh medan elektromagnetik di sekitarnya dan kelembaban. Dan yang kelima, dapat merantar muka dengan komputer, touchscreen, atau alat-alat kontrol lainnya. Baik,
Saya akan mempresentasikan tentang sensor-sensor yang digunakan pada lift 3 lantai. Pertama ada sensor manual. Sensor manual ini sering sekali dipakai untuk mengontrol motor. Ada tombol yang normal, direncanakan berbagai jenis yang mempunyai kontak normal tertutup atau kontak normal terbuka. Pada aplikasinya, sensor manual ini digunakan pada tombol lift untuk naik turun ke lantai tujuan serta on atau off-kan lift itu sendiri. Nah, gambarnya seperti ini, dan ini on off. Lalu ada sensor batas atau limit switch. Sensor batas limit switch digunakan pada semua instalasi otomatis dan juga digunakan pada aplikasi yang beragam. Limit switch digunakan bila objek yang akan dideteksi dapat disentuh. Sensor ini biasanya dipakai untuk pintu lift. Jadi kalau ada orang yang masuk, itu akan terbuka dan akan tertutup jika orang itu menjauhi pintunya. Dan ini datasheet dari limit switch-nya, yaitu dengan SI LM40 series. Lalu ada sensor proximity, yaitu sensor yang bekerja berdasarkan perubahan induktasi yang disebabkan oleh ada tidaknya logam di muka sensornya. Sensor ini digunakan untuk aplikasi di mana objek yang akan dideteksi tidak dapat mendeteksi dengan jarak sensornya terlalu jauh. Yang biasanya digunakan untuk memonitoring bagian mesin, memonitoring aliran bagian logam, menghitung, dan sebagainya. Berikut adalah dataset dari sensor proximity, dan ini gambarnya. Lalu next, sensor load cell. Sensor load cell merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut bahan baku. Pengukuran yang dilakukan oleh load cell menggunakan prinsip tekanan. Nah, seperti ini gambarnya. Load cell ini digunakan sebagai pembatas beban pada lift. Nah, seperti ini kapasitasnya 120 kg, berarti cukup untuk 2 orang. Baik, dilanjutkan oleh Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktuator-aktuator yang digunakan pada lift 3 lantai. Yang pertama, konveyor. Konveyor merupakan peralatan sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu. Nah, macam-macam dari konveyor tersebut yaitu ada roller conveyor, belt conveyor, chain conveyor, screw conveyor, dan pneumatic conveyor. Nah, di sini ada spesifikasi conveyor, yaitu dengan panjang 6 meter, lebar 50 cm, dan lain-lainnya. Kontaktor atau magnetic kontaktor. Kontaktor adalah alat elektrikal yang bekerja dengan induksi elektromagnetik pada sebuah kumparan tembaga atau koil yang dialirkan tenaga listrik sehingga menimbulkan medan magnet yang menyebabkan kontak bantu NO normally open akan tertutup dan kontak bantu NC normally close akan terbuka. Kontak pada kontaktor terdiri dari dua, yaitu kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama digunakan untuk rangkaian daya, sedangkan kontak bantu untuk rangkaian kontrol. Contoh aplikasi penggunaan kontaktor. Yang pertama, kontrol motor listrik. Untuk menghubungkan arus listrik pada motor listrik, 3 fase daya besar umumnya digunakan pada pabrik dan industri. Yang kedua, transfer switch. Unit ini digunakan pada sistem ATS, Automatic Transfer Switch, karena diperlukan kapasitas kontrol daya besar dan kecepatan transfer. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di gambar di sebelah ini. Motor DC. Motor DC adalah mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus searah menjadi energi mekanik atau gerak.
Bagian utama motor DC adalah stator dan rotor, di mana kumparan medan pada motor DC disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Spesifikasi dari motor DC tersebut bisa dilihat pada gambar di samping ini. Driver motor. Driver motor merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan motor DC di mana perubahan arah motor DC tersebut bergantung dari nilai tegangan yang diinputkan pada input dari driver itu sendiri. Untuk spesifikasinya menggunakan L298N, tegangan minimal 5 volt sampai 35 volt dan lain-lain. Relay. Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni koil dan mechanical, seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnetik 5 volt dan 50 mA mampu menggerakkan armatur relay untuk mengantarkan listrik tegangan 220 volt dengan arus 2 ampere. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di gambar berikut. Hidrolik. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk pemindahan daya dengan menggunakan media pengantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal, di mana fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan, kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup. Gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di gambar berikut ini. Nah, berikut merupakan gambar dari wiring diagram hasil tugas besar kami. Nah, di sini bisa dilihat input dan output itu merupakan bagian dari PLC Omron. Nah, untuk menghidupkan rangkaian ini yaitu dengan pada alamat input 0.00 itu langsung menuju ke push button on yang lalu menuju ke limit switch. Nah, lalu menuju ke alamat output 100.01. Pada alamat input 0.01 itu menuju lift 1, lalu ke timer di lift 1 yang menuju ke lift 3. Nah, pada di lift 3 itu langsung menuju limit switch yang langsung mengarah ke alamat output 100.01. Pada alamat input 0.02 itu juga hampir sama, yaitu dia langsung menuju ke lift 2, lalu menuju ke normally closed lift 3, lalu menuju ke timer di lift 1 menuju ke lift 2, lalu ke lift 1. Nah, itu langsung menuju ke sensor limit switch yang langsung menuju ke alamat output 100.02. Pada alamat input 0.03 itu ke lift 3 langsung ke limit switch yang langsung menuju ke output 100.03. Nah, pada di bagian alamat input 03 lagi itu juga menuju ke lift 3, lalu lift di lantai 1 langsung disambungkan dengan limit switch yang langsung menuju output
alamat output 100.03. Pada alamat yang sama, yaitu 0.03, itu menuju ke lift 3 yang tersambung dengan timer dari lift 3 ke lift 1. Nah, di lift 1 itu langsung disambungkan dengan sensor limit switch yang langsung menuju ke alamat output 100.03. Nah, setelah selesai dilakukan, untuk mematikannya yaitu dengan cara menekan push button off. Nah, push button off itu dimulai dari alamat input 0.00 langsung menuju ke push button off yang langsung dihubungkan dengan limit switch yang langsung menuju ke alamat output 100.01. Nah, sekian penjelasan dari gambar wiring diagram tersebut. Baik, saya lanjutkan Kami ucapkan ke terima ladder diagram di CX Programmer. Pertama, berikut penjelasan programnya. Pertama, kita on-kan lift-nya dengan memberi nilai 1. Lalu di lift otomatis langsung di lantai 1, berada pada lantai 1. Nah, ini posisi lift-nya, pintunya sedang tertutup. Jadi kita buka pintunya. Habis itu orang masuk. Setelah orang masuk ke lift lantai 1, kita tutup dengan memberi nilai 0. Habis itu kita arahkan misalnya ke lantai 2 dengan memberi nilai 1 pada lift lantai 2 dan dengan waktu 10 detik maka lift akan menuju lantai 2 seperti ini. Lalu ini dengan kondisi pintu terbuka, lalu orang masuk dan setelah orang masuk pintu ditutup dengan memberi nilai 0. Lalu setelah itu lift ditujukan ke lantai 3 dengan memberi nilai 1 pada lift lantai 3. Maka dengan waktu 10 detik lift dari lantai 2 akan menuju ke lift lantai 3. Setelah itu, jika misalnya lift di lantai 3 ini kosong, ini kan pintunya lagi terbuka. Orang keluar dan lift tersebut tidak ada beban, 0 beban, maka lift akan berpindah langsung kembali ke lantai 1 dengan waktu 10 detik. Nah, langsung ke lantai 1. Lalu misal dari lift lantai 1 menuju lift lantai 3, bisa. Biasanya orangnya buka pintu dulu, habis itu orang masuk, lalu pintunya ditutup, lalu langsung menuju lantai 3. Menuju lantai 3 dengan memberi nilai 1 pada lift lantai 3. Lalu dalam waktu 10 detik, maka lift akan berada di lantai 3 dan langsung otomatis membuka pintu. Jika dari lantai 3 menuju lantai 2 juga bisa, dengan menutup pintu lift, memberi nilai 0, lalu langsung memberi nilai 1 pada lift lantai 2. Seperti ini. Maka dalam waktu 10 detik, lift akan menuju lantai 2. Nah,
Lalu dari lantai 2 menuju lantai 1. Bisa juga dengan, ini kan masih terbuka posisi pintu lift lantai 2, kita tutup dengan memberi nilai 0, lalu kita tujukan ke lantai 1 dengan memberi nilai 1 pada lift lantai 1. Dan dalam waktu 10 detik, maka lift akan tertuju di lift lantai 1. Nah, jika penumpang sudah, ini kan posisi pintunya masih terbuka, orang akan keluar, maka setelah itu pintu lift ditutup dengan memberi nilai 0. Setelah lift ditutup, dan misalnya kantor atau sekolah itu udah waktunya jam malam, jam tutup, lift tidak digunakan. Untuk menghemat listrik, maka lift di-off-kan dengan memberi nilai 1 pada push button off ini. Tuh. Dan semuanya akan ke-reset atau dimatikan semuanya. Jadi seperti itu untuk program ladder diagram dari lift 3 lantai kami, tugas besarnya. Dan lanjut oleh Bang Raffi. Oke, terima kasih atas presentasi yang udah kelompok kami sampaikan dari kelompok 7. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan mohon maaf jika ada kata dari kami yang salah.